Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Di sini siapa yang tidak hadir? Coba diperiksa kanan kirinya. Oke, hadir semua ya. Baik, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Duduk di tempat, berdoa dimulai. Baik. Nah, di antara kalian ada yang tahu nggak apa manfaat dari kita berdoa sebelum belajar? Coba Mas Risang, apa manfaat kita berdoa sebelum belajar? Nah, benar. Salah satunya itu biar kita dimudahkan, diberi kelancaran dalam kita melaksanakan kegiatan belajar. Selain itu juga biar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan jagung, perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, dan kita akan mempelajari ASEAN. Nah, sebelum memulai masuk pada materi, Bapak ingin membagi kelompok dulu menjadi 4-6 kelompok ya. Oke, sudah terbagi kelompoknya. Setiap kelompok sekarang Bapak minta untuk mengamati gambar yang ada di buku. Pak beri waktu 3 menit untuk mengamati gambar tersebut ya. Oke, apa yang kalian dapat dari mengamati gambar yang ada di buku tersebut? Nah, benar. Jadi setelah kita mengamati gambar tadi, apa yang kita temui itu yaitu dengan adanya gambar hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, hewan dan manusia memperoleh manfaat dari apa anak-anak? Nah, benar, dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia sesuai di gambar yang setelah kita amati tadi, yaitu tumbuhan bisa menjadi sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen, pengikat tanah, dan buat untuk kita meneduh. Misal anak-anak lagi bermain di lapangan tiba-tiba panas gitu kan, bisa neduh di bawah pohon. Nah, kemudian manfaat tumbuhan bagi hewan itu sebagai sumber energi juga. Misal kambing itu kan makan daun, atau sapi makan rumput, itu kan bermanfaat bagi tumbuhan. Nah, tumbuhan juga merupakan sumber energi, sumber bagi kehidupan manusia dan hewan sebagai produsen, yaitu sebagai cadangan makanan, sebagai sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Nah, apabila di dunia ini tidak ada tumbuhan itu sangat. Nah, jadi tumbuhan itu memiliki banyak manfaat bagi manusia dan hewan karena menjadi sebagai sumber energi dan menjadi sumber pangan bagi manusia maupun hewan. Nah, kemudian kita akan melanjutkan kegiatan dengan membaca teks tentang perkembangbiakan jagung. Kita baca sama-sama ya. Bagaimanakah jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang sedang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat. Nah, termasuk di Indonesia juga sebagian besar mengkonsumsi jagung untuk kebutuhan pokok. Penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani mulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Nah, buah jagung yang berbentuk seperti tongkol
pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi perbuahan dari bunga jagung tersebut. Nah, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan. Nah, kalau yang masih warna merah itu belum bisa dipanen ya anak-anak. Setelah panen, jagung akan dijemur dulu. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia itu adalah biji jagungnya yang kuning-kuning itu. Petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dan hasil supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah kita akan memulai perkembangbiakan jagung yang baru. Nah, jadi begitulah ya cara perkembangbiakan jagung itu, seperti yang telah kita baca bersama-sama. Kemudian Bapak akan memberi tugas setelah kalian membaca teks tentang perkembangbiakan jagung tadi. Nah, di sini Bapak memberikan lembar soal ya. Nanti kalian menjawab. Misalnya di paragraf 1 itu ide pokoknya apa aja, paragraf 2 ide pokoknya apa, paragraf 4 dan seterusnya. Nah, kalian nanti diskusikan sama teman sekelompok. Nah, sudah selesai anak-anak. Baik, saya dikumpulkan dulu ya. Nah, setelah kalian mengerjakan mengisi diagram tadi, sekarang kita mengamati kembali cara reproduksi tumbuhan dengan proses perkembangbiakan generatif. Nah, kalian buka buku kalian dan di situ ada gambar tentang perkembangbiakan secara generatif bunga secara generatif. Nah, sekarang kalian baca terlebih dahulu, kalian pahami, kemudian kalian mencari informasi dari berbagai sumber mengenai proses perkembangbiakan tumbuhan, boleh dari buku atau dari mana. Nah, kalian sudah tahu apa itu perkembangan generatif. Sebelum kalian mengerjakan, Bapak kasih tahu terlebih dahulu ya. Nah, jadi proses perkembangan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan, seperti pohon jagung tadi. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya dan jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari itu sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina. Nah, di hasil pembuahannya tadi kalau di hewan itu zigot, tapi di sini juga zigot ya, seperti kita baca ya teman-teman, anak-anak, maaf. Zigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, kalian sudah Pak jelaskan, sekarang kalian kerjakan dulu ya. Nah, sekarang kalian silahkan membaca tentang apa saja bunga yang hidup di negara ASEAN. Ada di buku halaman 63 ya anak-anak, dibaca dulu, kemudian kita nanti mendiskusikannya bersama-sama. Baik, sudah. Nah, di buku tersebut banyak sekali contoh
bunga-bunga yang hidup di wilayah negara ASEAN. Nah, kemudian dalam setiap kelompok nanti kita Bapak bimbing mencari kondisi geografis Indonesia. Boleh di buku ada juga, nanti bisa kalian jadi bahan buat mengerjakan. Nah, sebelumnya kita ulas dulu ya, ada yang tahu letak kondisi geografis di wilayah ASEAN? Oke, belum tahu ya. Nah, jadi kondisi geografis di ASEAN itu terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan terletak di antara dua benua, yaitu dan di benua ada itu diapit dari antara benua Asia dan benua Australia. Nah, setelah kalian mengerjakan yang tadi, kemudian kita cari kehidupan sosial budayanya. Nah, kan negara ASEAN tuh ada banyak, ada beberapa anggotanya. ASEAN kan memiliki kehidupan sosial budayanya masing-masing. Nah, nanti kita setiap kelompok mencarinya. Nanti Bapak bimbing, Bapak bantu juga nanti. Nah, jadi di ASEAN itu kan ada banyak negara. Nah, setiap negara kan sosial budayanya beda. Misal contoh ya, Indonesia memiliki masyarakat yang sebagian besar sebagai petani. Jadi memiliki petani dan merupakan negara agraris. Nah, dan memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Contoh di negara Kamboja banyak terpengaruh oleh agama Hindu dan Buddha, dan banyak ditemukan candinya. Jadi budayanya itu juga terpengaruh dari Hindu dan Buddha. Penduduk aslinya itu dari negara Kamboja juga disebut dengan orang Khmer. Kemudian kalian memilih dua negara ASEAN yang kalian sukai. Nah, misalnya kelompok 1 suka negara Indonesia dan Filipina. Nah, nanti kalian mencari informasi tentang kedua negara tersebut. Nah, setelah kalian mengerjakan selesai, nanti dikumpulkan saja. Nanti Bapak Bapak beritahu nilainya minggu depan setiap kelompoknya. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas itu dulu, lebih dalamnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan belajar hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak. Nah, ada yang tahu nggak apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Benar sekali, Mas Warid. Jadi pada pertemuan kali ini kita belajar tentang tumbuhan jagung, perkembangbiakan jagung, perkembangbiakan secara generatif, dan kondisi geografis ASEAN dan bunga-bunga yang hidup di negara ASEAN. Baik, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kan Mas Farid, Bapak aja yang mimpin ya, tadi kan Bapak yang mimpin. Nah, mimpin siap di tempat, berdoa mulai. Amin. Pak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.